bagaimana cara kita membentuk orang jadi baik, bagaimana cara melahirkan orang baik. Kalau Aristoteles punya pandangan kebaikan itu lahir melalui 4 tahap, 4 cara. Yang pertama, imitasi. Yang kedua, internalisasi. Yang ketiga, aksi. Yang keempat, habit. Oke, imitasi ini berarti tahap paling awal, paling mudah, yaitu niru-niru. Kita dulu waktu kecil niru bapak ke masjid, niru bapak bantu orang lain, tetangga ikut kerja bakti. Niru bapak, itu niru. Atau kalau nggak niru bapak, ya niru ibu, atau niru guru, atau niru tetangga, atau niru idola yang kita pahami. Ini level imitasi. Masih niru. Kalau niru ini masih hanya ikut-ikutan, belum mengerti arahnya kemana, alasannya apa, tujuannya kemana, hakikat perbuatannya seperti apa, wong hanya niru. Namanya imitasi. Ini untuk yang baru terjun ke dunia orang baik, dunia kebaikan, biasanya yang dilakukan yang paling mudah yaitu niru. Kemudian ada saatnya internalisasi. Internalisasi itu mulai dicerna oleh pikirannya, mulai dikunyah, mulai dipertimbangkan. Ini memang baik benar apa enggak? Ini memang cocok, sudah sesuai, sudah seharusnya atau tidak? Nah, ini level 2, internalisasi. Kalau kita kan sering bikin pernyataan, kenapa engkau muslim, kenapa dia muslim? Ya awalnya memang imitasi, ikut orang tua, ikut lingkungan sekitar. Tapi tidak usah pesimis. Wah berarti Islamnya hanya Islam ikut-ikutan. Enggak. Orang itu biasanya setelah imitasi masuk ke ranah internalisasi. Wong ya dia manusia, bisa mikir, punya hati, bisa mengolah pengetahuan, bisa mengelola hal-hal yang masuk dalam dirinya. Jadi setelah imitasi yang terjadi internalisasi. Dulu ya Islamnya ikut orang tua, tapi sekarang saya tahu Islam itu ternyata memang baik. Islam itu ternyata memang sejati, memang benar. Itu terjadi internalisasi ketika akal jalan, pikiran jalan, wawasan tambah luas, tambah dewasa, terjadi internalisasi. Setelah internalisasi lahirlah aksi. Yang beneran ini aksi versiku. Kalau tadi masih imitasi, masih niru-niru, sekarang aksinya sudah tindakanku sendiri, hasil karyaku sendiri, dengan pertimbanganku sendiri. Ini namanya aksi. Dulu sholat hanya ikut bapak ke masjid, sekarang berangkat sendiri ke masjid karena sudah tahu kalau masjid itu baik. Ini sekarang lahir aksi. Aksi ini kalau diulang-ulang terus akan jadi habit. Kalau sudah jadi habit, inilah namanya karakter, mendarah daging. Kalau aksinya tadi kebaikan, lahirlah habit kebaikan dalam dirinya, karakter kebaikan dalam dirinya, lahirlah orang baik. Berarti orang baik itu adalah orang yang habitnya kebaikan, orang yang karakternya adalah kebaikan. Jadi lahirnya orang baik itu kapan? Ternyata tidak ketika dia melakukan kebaikan, tapi ketika kebaikan ini jadi habit. Kalau sudah jadi habit, dia mendarah daging. Kalau bahasanya Ibnu Miskawi atau Imam Ghazali, dia akan keluar secara spontan. Jadi pemimpin yang baik adalah pemimpin yang punya karakter baik. Berarti dia harus punya habit
habit yang baik. Kalau bahasa agama punya akhlak yang baik. Cirinya akhlak apa? Keluarnya sejadi spontan. Kapan dia bisa jadi habit dan keluar spontan? Berawal dari aksi yang berulang-ulang. Lama-lama mendarah daging. Jadi yang spontan tidak bisa. Spontan melakukan kebaikan. Itu jenisnya sudah kebaikan, tapi belum jadi karakter, belum jadi watak. Jadi tadi ada imitasi. Imitasi ini sebenarnya perbuatannya juga sudah baik. Hanya saja masih niru orang lain. Kalau masih niru kan belum bernilai dalam dirinya sendiri. Masih bersandar pada luar dirinya. Setelah itu internalisasi. Internalisasi ini berarti memasukkan dalam diri, setelah itu dilakukan aksi. Dari aksi nanti jadi habit. Ketika aksi yang baik ini diulang-ulang, maka kebaikan-kebaikan insidental itu belum bisa kita sebut mencerminkan akhlak yang baik. Biasanya yang insidental itu muncul karena kepentingan-kepentingan tertentu. Kebaikan itu sejati kalau sudah mendarah daging, jadi karakter. Disitulah lahir orang baik. Orang yang karakternya baik. Jadi di situ nanti keluarlah konsep virtu etik, etika kebajikan, etika kebaikan.